Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Sahabat Sena Rahmatullah yang saya cintai dan Allah muliakan, masih membahas tentang cabang iman yang ke-33, yaitu mensyukuri nikmat Allah. Sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, asyukru qayyidun lil wujud wa jalibun lil mafqud. Mensyukuri nikmat Allah bisa mempererat nikmat yang sudah ada di tangan kita, dan bisa mengundang, bisa menarik nikmat yang belum ada. Jadi dengan cara bersyukur, nikmat yang jauh akan segera merapat. Dengan kufur nikmat yang sudah ada akan cepat sirna, nikmat yang belum ada akan semakin jauh. Ada salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW agar nikmat yang telah kita terima dari Allah selamanya ada pada kita sekalian. Maka hafalkanlah doa ini agar nikmat yang Allah berikan tidak diambil kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tusallib minni nikmatan an amta biha alayya. Ya Allah, janganlah engkau cabut kembali nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Lalu ada salah satu kisah yang ada kaitannya dengan asyukru qayyidun lil wujud wa jalibun lil mafqud. Bersyukur akan nikmat Allah bisa mempererat nikmat yang sudah ada dan bisa mengundang nikmat yang belum ada. Sebagai contoh, salah seorang nabi di Bani Israel mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyampaikan kepada umatnya sepasang suami istri. Diberikan jatah umur 50 tahun. Perintah Allah, sampaikanlah kepada suami istri tersebut 50 tahun jatah umurnya, 25 tahun kaya raya, 25 tahun miskin. Silahkan kamu mau memilih yang mana terlebih dahulu. Apakah mau miskin dulu lalu kaya? Itu adalah anugerah. Kalau memilih kaya dulu lalu miskin, itu adalah musibah. Silahkan sampaikanlah kepada sepasang suami istri sebagai umatmu. Lalu Nabi Bani Israel itu menghampiri sepasang suami istri yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bertemu, lalu disampaikanlah wahyu dari Allah. Wahai bapak dan ibu, saya seorang nabi mempunyai tugas dari Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada kalian. Lalu suami istri tersebut bertanya, wahyu semacam apa yang akan engkau kabarkan kepada kami berdua? Kata nabi itu, kamu diberikan umur ke depan 50 tahun, 25 tahun miskin, 25 tahun kaya. Silakan kamu berunding, mau dipilih mana dulu? Apakah mau miskin dulu 25 tahun, apa mau kaya dulu 25 tahun? Akhirnya si suami yang pertama berkomentar, saya lebih memilih miskin dulu, karena miskin di waktu muda masih bisa berusaha. Ketika kita tidak bisa berusaha tapi kita sudah kaya raya di waktu tua, itu menyenangkan. Lain halnya dengan seorang istri. Pokoknya saya memilih kaya dulu 25 tahun, masalah miskin bagian belakangan. Akhirnya berdebat antara suami istri karena beda kemauan. Karena suami ini takut dengan istri, kalau istilah lain adalah pasutri, pasukan suami takut istri, itu ya. Itu istilah sekarang. Maka akhirnya suami menuruti kemauan istrinya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan keduanya jadi kaya raya. Singkat cerita, 27 tahun mengalami kekayaan, sehingga suaminya bertanya, apakah nabi yang telah mengabarkan kepada kita ini salah? Kita itu kaya sudah 25 tahun lebih 2 tahun, tapi kekayaan kita belum dicabut-cabut oleh Allah. Akhirnya menemui nabi tersebut, dan setelah bertemu, nabi itu munajat kepada Allah, ya Allah, saya sangat malu dengan umatku. Dulu umatku suami istri diberikan jatah kaya rayanya adalah 25 tahun, sekarang sudah lebih, yaitu sebanyak 27 tahun.
Apakah ini salah? Firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi itu, tanyakanlah kepada suami istri tersebut mengapa kekayaannya tetap ada dan tidak kami cabut-cabut. Akhirnya Nabi itu bertanya, selama engkau wahai suami istri diberikan kekayaan oleh Allah 25 tahun dan 2 tahun lebih menjadi 27 tahun, apa yang engkau lakukan? Si istrinya berkata, ketika saya sudah kaya raya, membeli sesuatu itu tidak 1 bungkus lagi. Kalau beli ikan, saya suka beli 2 bungkus, 1 untuk saya sendiri dan keluarga, yang 1 bungkus lebih diberikan kepada orang lain. Begitupun ketika kami berdua membeli pakaian, 1 untuk suami, 1 untuk saya sendiri, dan yang 2 lagi kami sedekahkan sebagai bentuk rasa syukur akan nikmat Allah. Akhirnya Nabi itu bisa mengerti, oh mungkin ini rahasianya. Kekayaan orang ini 25 tahun yang sudah dijanjikan oleh Allah ternyata dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 50 tahun sampai akhir hayatnya, tidak mengenal miskin-miskin. Karena apa? Bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, agar nikmat-nikmat Allah yang telah kita terima dari Allah tidak dicabut kembali, marilah kita sama-sama pandai bersyukur akan nikmatnya. Karena ketika kita pandai bersyukur, nikmat kita akan ditambah oleh Allah. Ketika kita kufur nikmat dengan arti tidak mengakui nikmat itu dari Allah, maka nikmat yang ada pada kita akan cepat sirna dan cepat hilang. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.